Pernahkah Anda merasa belanja bulanan semakin berat? Padahal barang yang Anda beli sebenarnya sama saja dengan bulan lalu. Mungkin Anda terkejut ketika menyadari bahwa uang Rp100.000 kini hanya cukup untuk membeli segelintir barang yang dulu bisa memenuhi satu kantong besar. Fenomena ini bukan sekedar perasaan, melainkan sebuah kenyataan pahit yang pelan-pelan terjadi tanpa kita sadari. Harga-harga naik gila-gilaan, namun anehnya banyak dari kita baru tersadar ketika dompet sudah menipis jauh lebih cepat dari biasanya. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah sekedar inflasi biasa yang memang wajar dalam siklus ekonomi? Atau justru ini adalah tanda awal dari resesi yang lebih dalam? Kita sering mendengar istilah resesi di berita, namun jarang benar-benar memahami dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal jika resesi benar-benar mulai melanda, efeknya bukan hanya soal harga beras atau bensin yang naik, melainkan bisa mengguncang hampir seluruh aspek hidup kita, mulai dari pekerjaan, tabungan, hingga masa depan keluarga kita. Bayangkan sejenak, seperti katak yang dimasukkan ke dalam panci berisi air dingin, lalu air itu perlahan dipanaskan. Katak itu tidak sadar bahwa ia sedang menuju bahaya besar, karena kenaikan suhu terjadi pelan-pelan. Begitulah posisi kita hari ini. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kenaikan harga yang pelan tapi konsisten ini bisa menjadi alarm keras akan adanya badai ekonomi yang lebih besar di depan mata. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan duduk diam atau justru mulai membuka mata dan memahami tanda-tanda ini sebelum semuanya terlambat? Jika kita mau jujur, kenaikan harga bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ya, ibarat gelembung yang perlahan membesar, namun awalnya terlihat tenang. Coba perhatikan harga kebutuhan pokok, misalnya beras. Beberapa tahun lalu, dengan Rp100.000 kita bisa membawa pulang beras beberapa karung kecil. Kini jumlah itu mungkin hanya cukup untuk satu karung kecil saja. Pertanyaan yang patut kita renungkan, apakah daya beli kita menurun ataukah nilai uang yang memang melemah? Jawabannya, keduanya berjalan beriringan. Fenomena inflasi adalah kunci pertama yang harus kita pahami. Inflasi berarti kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dan terus-menerus. Namun di balik definisi sederhana itu terdapat kompleksitas yang sering luput dari kesadaran masyarakat. Inflasi bisa dipicu oleh banyak faktor, naiknya biaya produksi, terganggunya rantai pasok global, kebijakan moneter, hingga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dengan kata lain, inflasi bukan sekedar soal harga cabai naik di pasar, melainkan gambaran besar tentang kesehatan ekonomi sebuah negara. Sekarang mari kita lihat secara sederhana. Jika harga naik karena permintaan melonjak, misalnya saat menjelang lebaran, itu wajar. Permintaan tinggi, stok terbatas, harga pun terdorong naik. Namun yang terjadi belakangan ini berbeda. Harga naik bukan hanya karena momen musiman, melainkan karena biaya produksi yang terus bertambah. Listrik naik, bahan bakar naik, pupuk naik, ongkos distribusi naik. Semua kenaikan ini ibarat domino yang saling menjatuhkan, sehingga pada akhirnya konsumenlah yang menanggung beban paling besar. Bayangkan Anda seorang pedagang kecil. Tahun lalu untuk membeli bahan baku Anda butuh modal 5 juta rupiah. Sekarang dengan bahan baku yang sama, Anda mungkin membutuhkan 7 juta rupiah. Jika modal naik, tentu harga jual pun ikut naik. Jika harga jual naik, konsumen mengurangi belanja. Jika konsumen menahan belanja, pedagang kehilangan keuntungan. Dan pada titik tertentu, usaha kecil bisa gulung tikar. Maka disinilah kita mulai melihat tanda-tanda resesi. Bukan hanya harga naik, tetapi daya beli masyarakat melemah dan roda ekonomi berjalan tersendat. Sebagian orang mungkin bertanya, bukankah pemerintah selalu mengatakan ekonomi kita masih aman? Pertumbuhan tetap positif? Benar, dalam laporan makroekonomi, angka pertumbuhan PDB mungkin masih terlihat baik. Namun pertanyaannya, apakah angka itu benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan?
Apakah statistik mampu menggambarkan rasa sesak seorang ibu rumah tangga yang kini harus mengurangi belanja sayur karena uang belanja tidak lagi cukup? Apakah grafik pertumbuhan bisa menggambarkan keresahan seorang pekerja yang gajinya tetap, sementara biaya transportasi, makan siang, hingga cicilan terus meroket? Kita perlu memahami bahwa resesi tidak selalu diumumkan dengan sirine atau headline besar. Resesi itu datang perlahan, seringkali dimulai dari perubahan kecil yang dianggap biasa. Harga kebutuhan pokok naik sedikit demi sedikit. Jumlah barang yang kita bawa pulang dari pasar semakin sedikit. Perusahaan mulai menunda perekrutan, lalu pelan-pelan melakukan pengurangan karyawan. Orang-orang menahan belanja, sehingga perputaran uang di masyarakat menurun. Inilah yang disebut lingkaran setan resesi, yaitu harga naik, daya beli turun, konsumsi melemah, produksi ikut menurun, lapangan kerja berkurang, dan kembali lagi ke lemahnya daya beli. Sekarang mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan ekonomi sebuah negara seperti tubuh manusia. Inflasi ibarat demam, yang bisa menjadi tanda tubuh sedang melawan infeksi. Jika demam sebentar dan ringan, tubuh bisa pulih. Tetapi jika demamnya terus tinggi, bahkan sampai berminggu-minggu, maka itu bisa jadi pertanda penyakit serius yang mengancam organ vital. Harga-harga yang naik tanpa henti adalah demam ekonomi. Pertanyaannya, apakah ini hanya gejala sesaat atau tanda bahwa penyakit resesi sudah menggerogoti dari dalam? Bahkan jika kita menelisik lebih jauh, kenaikan harga bukan hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga psikologi masyarakat. Kita menjadi lebih mudah stres, lebih sensitif, bahkan bisa saling curiga. Seorang ayah mungkin merasa bersalah karena tidak lagi bisa membawa pulang belanja sebanyak dulu. Seorang ibu mungkin harus berulang kali menghitung ulang kebutuhan rumah tangga, memilih mana yang harus dibeli dan mana yang harus dikorbankan. Tekanan psikologis inilah yang seringkali membuat situasi resesi terasa lebih berat daripada sekedar angka-angka di laporan resmi. Pertanyaan besar yang patut kita ajukan adalah, apakah kenaikan harga ini akan berhenti atau justru terus berlanjut? Mari kita lihat situasi global. Krisis energi, perubahan iklim, geopolitik yang memanas, perang yang belum selesai. Semua ini mempengaruhi rantai pasok dunia. Jika pupuk di negara produsen terganggu, petani di negara kita ikut kesulitan. Jika harga minyak dunia naik karena konflik, biaya transportasi kita pun ikut melambung. Globalisasi membuat kita tidak bisa hidup dalam gelembung, karena apa yang terjadi di luar negeri cepat atau lambat akan terasa di meja makan kita. Jika kita menelisik lebih jauh, salah satu penyebab utama dari kenaikan harga yang gila-gilaan ini adalah melemahnya nilai mata uang terhadap dolar. Kita mungkin sering mendengar berita tentang kurs rupiah yang anjlok, tetapi banyak yang tidak memahami dampaknya secara langsung. Bayangkan Anda memiliki uang Rp100.000. Beberapa tahun lalu, uang itu mungkin setara dengan hampir $10. Namun sekarang nilainya bisa jauh lebih kecil. Artinya ketika Indonesia harus mengimpor barang dari luar negeri, misalnya gandum, kedelai, atau minyak, biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Padahal harga yang dibayar oleh masyarakat juga ikut melambung. Lalu bagaimana dengan mereka yang bergaji tetap? Inilah yang menjadi masalah besar. Gaji tidak naik secepat harga kebutuhan. Jika tahun lalu dengan gaji Rp5 juta seseorang masih bisa menyisihkan tabungan, kini jumlah yang sama bisa habis hanya untuk bertahan hidup. Akibatnya, kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi perlahan terjebak dalam pola hidup bertahan. Mereka menunda membeli barang non-esensial, mengurangi rekreasi, bahkan mulai memangkas kualitas makanan yang mereka konsumsi. Padahal konsumsi rumah tangga adalah motor utama perekonomian kita. Ketika ekonomi melambat, pertumbuhan ekonomi pun ikut melambat. Mari kita ambil contoh sederhana. Seorang pedagang makanan kecil biasanya membeli bahan baku harian sebesar Rp200.000.
Tahun lalu dengan modal itu ia bisa membuat 100 porsi. Kini dengan harga bahan baku naik, modal yang sama hanya cukup untuk 70 porsi. Kalau ia tetap menjual dengan harga lama, ia rugi. Kalau ia menaikkan harga, pembeli kabur. Situasi ini adalah cerminan dilema yang sedang dihadapi oleh jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Dan jika usaha kecil ini banyak yang gulung tikar, bukan hanya mereka yang kehilangan mata pencarian, tetapi juga para karyawan dan pemasok di belakangnya. Di titik inilah kita mulai memahami bagaimana resesi bekerja secara perlahan. Resesi bukanlah sebuah bencana yang datang dengan suara gemuruh, melainkan sebuah badai sunyi yang merayap masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baru sadar ketika daya beli sudah hancur, tabungan terkuras, dan lapangan kerja semakin sulit dicari. Ironisnya, banyak orang yang masih menganggap ini sebagai fenomena biasa. Padahal seperti katak dalam panci yang airnya dipanaskan, kita sedang terjebak dalam kenyamanan semu yang berbahaya. Sekarang mari kita tanyakan pertanyaan penting. Jika harga naik terus, apakah ada pihak yang diuntungkan? Jawabannya tentu saja ada. Produsen besar dengan modal kuat mungkin masih bisa bertahan. Investor yang cerdas bisa mengalihkan asetnya ke instrumen lindung nilai seperti emas, properti, atau dolar. Namun bagaimana dengan masyarakat biasa? Mereka tidak punya cukup ruang untuk beradaptasi. Uang yang ada hanya cukup untuk kebutuhan pokok, sehingga mereka tidak bisa lagi berpikir soal investasi atau perlindungan aset. Dengan kata lain, jurang kesenjangan semakin lebar. Yang kaya semakin aman, yang miskin makin terjepit. Lalu, apakah kita bisa mengatakan ini adalah tanda resesi sudah dimulai? Secara teori, resesi didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Namun dalam praktik, masyarakat tidak menunggu angka resmi untuk merasakan dampaknya. Ketika pekerjaan semakin sulit dicari, ketika harga semakin mencekik, ketika usaha semakin lesu, bagi mereka itulah resesi yang nyata. Statistik mungkin masih menyatakan aman, tetapi perut yang lapar dan dompet yang kosong adalah bukti paling konkret bahwa badai sedang mendekat. Jika kita lihat sejarah, resesi selalu memiliki pola yang hampir sama. Kenaikan harga adalah tanda awal. Setelah itu, konsumsi menurun, produksi melambat, lalu perusahaan mengurangi tenaga kerja. Gelombang PHK mulai bermunculan, daya beli semakin turun, dan akhirnya lingkaran resesi sempurna terbentuk. Yang menarik, tanda-tanda ini sebenarnya sudah mulai terlihat di beberapa sektor. Industri manufaktur misalnya, sudah mulai mengurangi produksi karena permintaan melemah. Industri retail juga merasakan hal yang sama. Mal terlihat ramai, tapi penjualan tidak bergerak signifikan. Orang datang hanya untuk melihat-lihat, bukan untuk membeli. Di sisi lain, pemerintah sering mencoba menenangkan dengan mengatakan ini hanya gejolak sementara. Pertanyaan retoris yang bisa kita ajukan adalah, apakah kita mau menunggu sampai semuanya benar-benar runtuh baru mengakuinya? Bukankah lebih bijak untuk membaca tanda-tanda sejak awal, agar kita bisa menyiapkan langkah antisipasi? Ingatlah, resesi bukan hanya persoalan ekonomi makro, tetapi juga menyangkut keputusan-keputusan kecil dalam hidup kita sehari-hari, yaitu mau beli beras sekarang atau nanti, mau menabung dalam rupiah atau emas, mau berinvestasi atau menahan diri. Bahkan kita juga perlu menyinggung aspek psikologi massa. Ketika orang mulai kehilangan optimisme, maka efek domino akan semakin kuat. Misalnya seseorang yang khawatir akan masa depan cenderung menahan belanja. Orang yang menahan belanja membuat toko sepi. Toko yang sepi membuat pemiliknya menunda belanja ke pemasok. Pemasok yang sepi membuat pabrik mengurangi produksi. Akhirnya pekerja kehilangan pekerjaan, semua berawal hanya dari rasa khawatir. Maka bisa kita simpulkan, ekonomi tidak hanya digerakkan oleh uang, tetapi juga oleh kepercayaan. Begitu kepercayaan hilang, sistem bisa runtuh jauh lebih cepat. Sekarang mari kita tarik analogi lain. Bayangkan sebuah kapal besar di tengah lautan.
Ketika badai datang, penumpang mungkin belum melihat ombak besar, tapi sudah merasakan kapal mulai goyah. Jika kapten berkata tenang saja, kapal masih kuat, apakah penumpang akan langsung tenang? Tidak, mereka akan tetap resah karena tubuh mereka sendiri merasakan guncangan. Begitulah kondisi kita sekarang. Masyarakat mungkin belum melihat headline, resesi resmi dimulai, tetapi mereka sudah merasakan guncangan di kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin lebih memahami apa yang sedang terjadi, mari kita lihat beberapa contoh nyata yang sudah menimpa masyarakat sehari-hari. Listrik misalnya, ketika tarif listrik naik, dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga industri. Pabrik harus membayar biaya operasional lebih mahal, sehingga harga produk mereka pun naik. Lalu bagaimana dengan ongkos transportasi? Saat harga bahan bakar naik, bukan hanya biaya pribadi yang bertambah, tetapi juga seluruh rantai distribusi barang. Sebuah truk yang membawa sayur dari Jawa Tengah ke Jakarta, misalnya, membutuhkan puluhan liter solar. Ketika harga solar naik, maka ongkos kirim naik, dan ujungnya harga sayur di pasar ikut naik. Hal serupa terjadi pada pupuk. Kenaikan harga pupuk membuat petani harus mengeluarkan modal lebih besar. Jika hasil panen dijual murah, mereka rugi. Jika dijual dengan harga tinggi, konsumen teriak. Inilah lingkaran dilema yang tidak mudah diputus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin masyarakat kecil bisa bertahan jika semua faktor penopang hidupnya serba naik? Mari kita gunakan deduksi sederhana. Jika semua biaya naik, sementara gaji tetap, maka daya beli masyarakat pasti turun. Jika daya beli menurun, konsumsi turun. Jika konsumsi turun, perekonomian melambat. Lalu bagaimana jika ekonomi melambat? PHK, dan jika PHK meluas, pengangguran bertambah. Inilah mata rantai yang saling terkait. Pertanyaannya sekarang, bukankah ini semua adalah tanda resesi yang perlahan mulai terbentuk? Coba kita perhatikan perilaku masyarakat. Banyak keluarga kini mulai menunda membeli barang-barang sekunder. Gadget baru yang dulu jadi tren setiap tahun, kini lebih sering ditahan. Masyarakat menimbang ulang, apakah benar-benar perlu membeli ponsel baru atau ponsel lama masih cukup. Begitu juga dengan kendaraan. Kredit motor dan mobil tidak lagi semudah dulu, karena orang takut menambah beban cicilan. Akhirnya permintaan turun. Produsen otomotif pun mulai mengurangi produksi. Sekali lagi, lingkaran resesi itu terlihat jelas. Namun yang lebih berbahaya bukan hanya angka penurunan konsumsi, melainkan perubahan pola pikir. Ketika masyarakat sudah terbiasa dengan pola bertahan hidup, maka optimisme berinvestasi dan berusaha ikut luntur. Bayangkan jika jutaan orang hanya berpikir untuk sekedar bertahan sampai akhir bulan. Bukankah itu berarti roda ekonomi berhenti berputar dengan sehat? Ekonomi yang sehat bukan hanya tentang cukup makan hari ini, tetapi juga tentang keberanian mengambil resiko, membuka usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan berinvestasi. Semua itu tidak akan terjadi jika masyarakat dicekik rasa takut. Pertanyaannya, adakah cara untuk bertahan? Mari kita jawab dengan pikiran yang lebih jernih. Jika harga naik karena inflasi, maka kita perlu instrumen yang mampu melawan inflasi. Salah satunya adalah emas. Mengapa emas? Karena selama ratusan tahun, emas selalu menjadi penyelamat di masa krisis. Nilainya mungkin naik turun dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ia selalu mempertahankan daya beli. Contoh nyata, jika tahun 1990 Anda punya 1 gram emas, dengan emas itu Anda bisa membeli beberapa kilogram beras. Hingga kini 1 gram emas tetap bisa membeli jumlah beras yang setara. Rupiah berubah nilainya, tetapi emas tetap menjaga daya beli. Selain emas, aset real seperti tanah atau properti juga menjadi benteng. Meskipun pasar properti mungkin melambat ketika daya beli melemah, dalam jangka panjang tanah tidak akan kehilangan nilainya. Apalagi di negara dengan populasi besar seperti Indonesia, kebutuhan tempat tinggal akan selalu ada. Pertanyaannya, siapa yang lebih siap menghadapi resesi?
mereka yang hanya menyimpan uang tunai di bank, atau mereka yang sudah mengubah sebagian asetnya ke bentuk yang tahan inflasi. Di sisi lain, kita juga tidak bisa mengabaikan pentingnya literasi keuangan. Banyak orang masih berpikir bahwa uang yang disimpan di tabungan sudah cukup aman. Padahal jika bunga tabungan hanya 3% per tahun, sementara inflasi mencapai 6% per tahun, artinya uang kita sebenarnya menyusut nilainya. Uang itu memang terlihat sama jumlahnya, tetapi daya belinya berkurang. Sederhananya, menabung tanpa strategi sama saja seperti menaruh es di bawah terik matahari. Ia perlahan mencair tanpa kita sadari. Mari kita tarik lagi pernyataan retoris. Apakah cukup jika kita hanya mengeluh tentang harga yang naik? Apakah cukup jika kita hanya menyalahkan pemerintah atau keadaan global? Tentu tidak. Resesi bukan hanya soal menunggu keputusan elit politik atau kebijakan bank sentral. Resesi juga tentang bagaimana kita sebagai individu mampu membaca situasi dan menyesuaikan strategi hidup kita. Contoh kecil, jika harga kebutuhan pokok naik, mungkin kita perlu belajar mengatur pola konsumsi. Tidak semua hal harus dibeli instan, tidak semua makanan harus dibeli dari luar. Membiasakan diri memasak di rumah bisa menghemat banyak biaya. Begitu pula dengan transportasi. Mungkin sudah saatnya masyarakat lebih serius mempertimbangkan kendaraan bersama atau transportasi umum, daripada selalu mengandalkan kendaraan pribadi yang biayanya semakin tinggi. Langkah-langkah kecil seperti ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam skala besar bisa menjadi penyelamat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keterampilan. Resesi seringkali diiringi dengan gelombang PHK. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyiapkan diri dengan keterampilan baru yang relevan dengan zaman? Di era digital, mereka yang menguasai keterampilan online, teknologi atau pemasaran digital memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Ketika pekerjaan lama hilang, setidaknya ada jalur baru untuk mencari nafkah. Maka resesi bisa juga menjadi momen refleksi. Apakah kita hanya akan diam dan menunggu, atau justru bergerak dan meningkatkan kapasitas diri? Pada akhirnya, kenaikan harga yang gila-gilaan ini bukanlah sekedar cerita tentang dompet yang menipis atau belanja bulanan yang berkurang. Ini adalah sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi pada perekonomian kita. Resesi bukanlah badai yang datang tiba-tiba, melainkan proses perlahan yang menggerogoti optimisme, melemahkan daya beli, dan memperlebar jurang kesenjangan. Pertanyaannya bukan lagi apakah resesi itu mungkin, melainkan sejauh mana kita siap menghadapinya. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak sekedar menjadi penonton pasif dalam drama ekonomi ini. Kita perlu lebih cerdas mengelola uang, berani menyesuaikan gaya hidup, dan mulai memikirkan strategi untuk melindungi diri serta keluarga dari ketidakpastian. Disinilah kesadaran kolektif harus dibangun. Semakin banyak orang memahami tanda-tanda awal resesi, semakin besar peluang kita untuk bertahan. Jadi, mari jadikan momen ini sebagai pengingat sekaligus motivasi untuk berubah. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda menghadapi harga yang terus naik. Klik tombol like jika video ini membuka perspektif baru. Dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus membedah fenomena penting yang mempengaruhi hidup kita semua. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar saya bisa terus semangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat lainnya setiap hari. Sekian, wassalam.